Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Rulialis Ekan dengan NIM 20242028. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado dengan jurusan Program Studi Perbankan Syariah. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Langsung saja, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimana dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pertama, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah. Kemudian mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian yang kedua, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Kemudian yang ketiga, ada Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ketiga ada bank konvensional yang merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya yang terdiri atas bank umum, konvensional, dan bank perkreditan rakyat. Kemudian yang kelima ada bank umum konvensional yang merupakan bank konvensional yang dalam kegiatannya memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian yang keenam ada bank pengkreditan rakyat, yaitu bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian yang ketujuh ada bank syariah yang merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Kemudian yang kedelapan ada bank umum syariah yang merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian yang kesembilan ada bank pembiayaan rakyat syariah yang merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian yang ke-10 ada unit usaha syariah yang selanjutnya disebut dalam UUS yang merupakan unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. Kemudian yang ke-11 ada kantor cabang yang merupakan bank syariah yang bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya. Kemudian yang ke-12 ada prinsip syariah yang merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Yang ke-13 ada akad yang merupakan kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dalam pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang ke-14 ada rahasia bank yang merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya. Kemudian yang ke-15 ada pihak terafiliasi yang merupakan A. Komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat dan karyawan bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS. Kemudian B. Pihak yang memberikan jasa kepada bank syariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai dan konsultan hukum. Atau yang C, pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan bank syariah atau UUS, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain pengendali bank, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris dan keluarga direksi. Kemudian yang ke-16 ada nasabah yang merupakan pihak yang menggunakan jasa bank syariah atau UUS. Kemudian yang ke-17 ada nasabah penyimpanan yang merupakan nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah atau UUS dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank syariah atau UUS dan nasabah yang bersangkutan. Kemudian
Yang ke-18 ada nasabah investor, yang merupakan nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah atau UUS dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara bank syariah atau UUS dalam nasabah yang bersangkutan. Kemudian yang ke-19 ada nasabah penerima fasilitas, yang merupakan nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan prinsip syariah. Kemudian yang ke-20 ada simpanan, yang merupakan dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah atau UUS berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kemudian yang nomor 21 ada tabungan, yang merupakan simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet, giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kemudian yang kedua ada deposito, yang merupakan investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah atau UUS. Kemudian yang ke-23 ada giro, yang merupakan simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan. Kemudian yang ke-24 ada investasi, yang merupakan dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah atau UUS berdasarkan atas akad mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kemudian yang ke-25 ada pembiayaan, yang merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, yang berupa A. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, yang B. transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah ditambi. Kemudian yang C ada transaksi jual beli dalam bentuk piutang, murabahah, salam, dan istisna. Yang D ada transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang, qard, dan yang terakhir ada transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau memberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah tanpa imbalan atau bagi hasil. Yang ke-26 ada agunan, yang merupakan jaminan tambahan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah atau UUS guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. Kemudian yang ke-27 ada penitipan, yang merupakan penyimpanan harta berdasarkan akad antara bank umum syariah atau UUS dan pemilik dengan ketentuan bank umum syariah atau UUS yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut. Kemudian yang ke-28 ada wali amanat, yang merupakan bank umum syariah yang mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan akad wakalah antara bank umum syariah yang bersangkutan dan pemegang surat berharga tersebut. Kemudian yang ke-29 ada penggabungan, yang merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasifa dari bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada bank yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Kemudian yang ke-30 ada peleburan, yang merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu bank yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasifa dari bank yang meleburkan diri, dan status badan hukum bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Kemudian yang ke-31 ada pengambil alihan, yang merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas bank tersebut. Kemudian yang ke-32 ada pemisahan, yang merupakan pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.